Pada Penas Tani yang akan digelar pada bulan Juni 2020 mendatang, pihak panitia telah menanam varietas pengembangan padi yang terbaru yakni padi Nutrizing. Padi ini akan ditampilkan pada Penas Tani nanti. Padi ini merupakan hasil pengembangan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi dan padi ini cukup mengandung zinc yang dapat mengatasi masalah stunting. Diharapkan dengan pengembangan padi ini dapat tersebar di wilayah-wilayah yang banyak mengalami stunting. Di Indonesia padi ini sudah ditanam di beberapa tempat, sementara di Sumatera Barat akan disosialisasikan ke masyarakat. Biofortifikasi dengan pendekatan perakitan varietas ini dinilai lebih ekonomis dan berkelanjutan dalam upaya mengatasi kekurangan gizi zinc. Usaha. Jadi di situ nanti ditanam, mulai di situ ada peternakannya, ada tanaman jaguangnya, kemudian ada lokasi kita buatkan di situ pangguang. Jadi di situ ada beberapa inovasi-inovasi mulai dari hulu sampai ke hilir diperkenalkan di lokasi family farming tadi. Saat ini varietas padi Nutrizing mulai disebarluaskan secara masif terutama di daerah yang termasuk wilayah endemis stunting di Indonesia. Padi zinc ini masa tanamnya selama 3 bulan. Padi ini memang Balai Besar Padi sudah mengembangkan salah satu varietas yang terbaru, yaitu adalah Nutrizing. Artinya padi yang mengandung nutrien yang cukup mengandung zinc yang bisa dipakai dan digunakan untuk konsumsi bagi orang-orang yang mengalami masalah stunting. Ini sebenarnya program utama daripada Kementerian Pertanian untuk masalah varietas yang baru ini. Diharapkan dengan pengembangan padi ini akan tersebar wilayah-wilayah yang termasuk daerah stunting, bisa kita harapkan untuk ditanam padi-padi tersebut. Ini sudah kita tanam sekarang, Pak? Kalau untuk di Indonesia baru pada daerah-daerah tertentu. Sumatera Barat karena kita biasanya adalah berasnya beras merah dan lebih banyak konsumsinya 17 varietas yang sudah ada. Dan itu kalau padi ini kan lebih banyak polen. Nah ini mungkin yang di masyarakat apakah akan diterima atau tidak, ini nanti akan kita usahakan untuk disosialisasi. Kalau untuk Penas Tani ini akan ditanam itu, Pak? Akan kita tanam. Sudah tanam, Pak? Sudah lagi tanggal 16 Maret insya Allah akan ada penanamannya. Apalagi yang akan kita tampilkan nanti untuk Penas Tani ini? Cukup banyak. Jadi untuk Badan Litbang Pertanian akan mengembangkan konsepnya adalah dengan 3, food, water, dan energi. Semua komponen yang sudah ada di lapangan akan terbagi atas 3 masalah tersebut. Wilayah ini akan dibagi atas berbagai item. Yang pertama, wilayah yang khusus untuk blocking, penanaman secara monokultur, mulai daripada cabai, jagung, kemudian kedelai, buah-buahan, sampai ke gandum yang kita tanam di daerah blocking. Ini gunanya untuk melihat kepada masyarakat pola penanaman yang dilakukan secara blocking ini sebenarnya bisa mendatangkan pendapatan dan penghasilan untuk jenis-jenis varietas yang betul-betul nilainya tinggi. Jadi kita tanam di sini seperti misalnya Boroma itu untuk ekspor sangat besar sekali, tapi Sumatera Barat kan belum mengembang. Kita akan kenalkan ini gandum loh yang diarahkan seperti itu. Kemudian yang kedua kita mengenalkan namanya family farming. Di family farming bagaimana masyarakat itu berbudidaya tanaman, tidak dilakukan penambahan tertentu, tapi mereka secara budidaya alamiah. Di situ nanti ada peternakannya, ada tanaman sayurannya, ada tanaman sayur buah-buahannya, ada tanaman perkebunan yang memang ada di lingkungan masyarakat. Itu kemudian kita kemas dalam bentuk produk hulu ke hilir. Misalnya misalnya kita mengambil produk seperti misalnya padi. Bagaimana kita memanfaatkan jerami, memanfaatkan hasil olahan daripada padi, kita kemas sampai nanti menjadi produk-produk diversifikasi pangan. Termasuk di situ nanti apakah jenis makanan-makanan yang betul-betul nanti berorientasi daripada jenis diversifikasi tersebut. Seperti itu yang kita lakukan. Begitu juga untuk tanaman-tanaman obat dan sekitarnya. Masyarakat itu kita harapkan mereka menanam tanaman obat seperti misalnya lada, kokos dan sebagainya dengan hasil yang terbaru, dengan jenis-jenis varietas terbaru, Pak. Jadi nanti akan dilihatkan kalau mungkin
Setelah itu nanti tumbuh akan kelihatan ini varietas yang nanti kita akan hasilkan. Ini varietas terbaru yang dipunyai oleh Badan Litbang. Kita tahu Pak, kondisi sekarang kemarau cuaca ini bisa mengganggu enggak? Terus apa lagi yang bisa mengganggu? Hama atau apa untuk kita? Kalau untuk masalah keamanan, memang ini adalah kondisi yang alamiah ditemukan dalam setiap APS atau PENAS yang dilakukan oleh Badan Litbang. Langkah-langkahnya untuk masalah air kita akan turunkan nanti di samping bekerjasama dengan pemerintah daerah, tim daripada Balai Besar Sumber Daya Lahan yang khusus untuk menangani masalah air, nanti mereka akan turun, nanti akan buat suatu embung dalam bentuk geomembran. Jadi ada embung-embung geomembran yang gunanya nanti bisa dipakai untuk menambah dan menampung semua air yang ada dari sungai supaya tidak langsung hilang di lokasi yang kita persiapkan. Itu langkah-langkah yang kita upayakan. Kemudian masalah tingkat serangan hama penyakit, kita upayakan semua data share dan peneliti dari balai-balai nasional, ada sekitar 22 balai yang terlibat di kegiatan PENAS ini sudah mempersiapkan langkah-langkah dan mereka akan punya teknologi penanggulangan satu-satu untuk komunitas yang ada. Pak, nama lengkap sama jabatan Pak? Saya Dr. Kevin Hendra, MSI, Kepala BPTP Sumatera Barat, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat di Sukarame. Jadi di sana mungkin Bapak akan bisa melihat ada tenera, ada pisipera, ada dora dalam bentuk yang bervariasi. Ada yang berbuah merah, berbuah hijau, kuning dan sebagainya, batang pendek, batang ini nanti mungkin kami punya hampir ada 7. Kemudian juga kami punya KP di Sukarami di Solo, itu sekarang dibentuk dengan Taman Sains Pertanian untuk tanaman-tanaman dataran tinggi. Kami punya juga kantor khusus untuk diseminasi di depan Masjid Raya, itu laboratorium diseminasi kami yang ada di Masjid Raya. Kemudian untuk khusus varietas padi yang insya Allah kita sudah melepas hampir semua varietas padi yang ada di Sumatera Barat ini dilepas oleh teman-teman Balintan di BPTP, itu kita pusatkan di daerah Bandar Buat. Kalau kita jalan menjelang Dinas Pertanian yang ada sebelah kanan itu varietas terbaru yang selalu kita tampilkan di sini. Kemudian kita juga punya di Rambatan khusus untuk jagung dan lada. Kami sekarang mengembangkan lada, yang kami targetkan adalah lada perdu. Bukan belum kenal, jadi dari lada kita akan buatkan lada perdu. Ini nanti akan bisa untuk konsumsi masyarakat, ditanam di rumah, di ruangan untuk dipakai. Adapun stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak sehingga memiliki ukuran tinggi badan lebih rendah atau kerdil dari standar usianya. Hal tersebut merupakan akibat kekurangan gizi yang kronis terutama pada 1000 hari pertama hingga usia di bawah 3 tahun atau balita. Sementara itu di bidang peternakan untuk mendukung penas tani akan dilakukan di Kota Padang. Di bidang peternakan nanti akan dilaksanakan kontes ternak sapi, sapi perah, sapi pesisir, kerbau, serta kambing. Kompetensi ternak ini akan diikuti oleh 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Bagi yang juara sapinya akan direkomendasikan untuk hewan kurban Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Idul Adha nanti. Selain kontes ternak, ada juga pameran peternakan dengan menampilkan produk-produk peternakan yang ada di Sumatera Barat berupa stand pameran. Selain itu untuk percontohan kepada masyarakat bagaimana cara beternak dengan cara digembalakan. Selain itu untuk gelar teknologi juga menampilkan genetic exhibition, yakni sapi-sapi dengan ukuran besar dengan berat 1 ton hasil persilangan sapi Eropa dengan sapi perah. Dari Dinas Peternakan untuk mendukung kegiatan Penas Tani, kita kan fokusnya lokasinya di Kota Padang, Pak. Yang jadi tuan rumah sekarang kan ada Kota Padang sama Padang Pariaman. Kota Padang mananya tuh Bu nanti Bu? Di belakang kantor wali kota. Jadi kita mungkin membackup yang di sana karena kalau cuma seremonial penutupan kan nggak kurang greget gitu. Kebetulan kita ada kegiatan reguler kita itu ada berupa kontes ternak sapi, kerbau, kambing, sapi perah, sapi pesisir, semua jenis sapi itu kita perlombakan antar daerah 19 kabupaten kota. Itu mana yang juara nanti malah itu yang juara 1 yang paling berat itu kita rekomendasikan untuk hewan kurbannya Bapak Presiden kan. Bapak Presiden tiap tahun kan kurbannya di Sumbar ada 1 ekor, itu yang juara yang paling berat itu kita rekomendasikan. Ini sapinya apa tuh Bu? Ini sapinya sapi simental, sapi eksotis. Selain itu Bu yang Selain kontes itu ada pameran pembangunan peternakan, itu menampilkan produk-produk peternakan yang ada di Sumatera Barat, itu berupa stand pameran. Kemudian ada pembuatan mini range di Kota Padang
itu untuk percontohan buat masyarakat bagaimana cara beternak yang digembalakan. Kemudian kita juga menampilkan untuk gelar teknologinya itu genetic exhibition namanya, itu sapi-sapi yang double muscle itu yang besarnya di 1 ton, umur 1 tahun 1 ton itu dari persilangan Belgian Blue, sapi Eropa dengan sapi perah, sapi FA. Itu nanti kita tampilkan di Penas. Kalau kita ke jadwalnya kebagian tanggalnya enggak ada. Tanggalnya tetap di 20 sampai 25, cuma kita fokusnya nanti di ke 25-nya di proses penutupannya. Kabid PRL Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Provinsi Sumatera Barat Albert Krisdianto menyampaikan pihaknya akan menampilkan pemeliharaan udang windu bersamaan dengan menanam padi. Hal ini merupakan teknologi baru yang bisa dikembangkan di daerah pesisir yang nantinya, sehingga teknologi ini akan memperoleh 2 hasil, yakni hasil dari padi dan hasil dari udang windu. Selain itu, di bidang perikanan juga menampilkan beternak lele dengan memakai sistem bioflok. Sistem ini berbeda dengan cara konvensional, karena bisa diterapkan di lahan yang tidak terlalu luas dengan hasil panen yang lebih banyak dibandingkan dengan cara konvensional. Selain itu juga ditampilkan kegiatan dan inovasi lain berkaitan dengan perikanan. Jadi Minapandu ini adalah pemeliharaan padi bersama dengan udang windu. Yang selama ini kan pemeliharaan ikan bersama dengan padi. Jadi ini ada teknologi baru di mana nanti pemeliharaan udang windu ini dengan salinitasnya minimal itu 20 ppm. Kemudian padinya pun dengan padi yang varietas yang yang salinitasnya 20 ppm. Harapan kita ini merupakan teknologi baru yang bisa nanti dikembangkan untuk wilayah pesisir 7 kabupaten kota, di samping tambak yang sudah sekarang ada di wilayah pesisir ini, sehingga nanti kita memperoleh 2 hasil itu, samping memperoleh hasil dari udang sendiri, kita juga nanti akan memperoleh dari padi yang ada di dalam kawasan. Selain itu Pak, yang bidang perikanan apa lagi? Di bidang perikanan samping itu juga ada kegiatan bioflok. Jadi bioflok itu pemeliharaan lele, kemudian dia akan bertumbuh dan produksinya akan lebih baik. Yang ketiga adalah kegiatan aquaponik. Aquaponik ini adalah kegiatan ikan bersama dengan tanaman, sehingga hasil dari airnya ini naik ke atas, kemudian yang air ini menjadikan pupuk untuk tanaman seperti sayur-sayuran dan lain sebagainya. Nah, pada saatnya pun nanti pada saat pameran itu kita juga akan menikmati hasil daripada aquaponik ini, yang itu tanaman itu bisa kita jadikan untuk jus dan lain sebagainya. Jadi dalam satu kawasan, dalam satu daerah kita memperoleh 2 minimal komoditi di tempat ini. Untuk penyelenggaraan Penas Tani 2020, pembukaan dan kegiatan utama dipusatkan di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara untuk kegiatan rapat-rapat dan seminar nantinya akan digelar di Kota Padang termasuk penutupan. Untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Penas Tani di Sumatera Barat, Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Barat kembali melakukan peninjauan ke lokasi pada Kamis pagi.
Di lokasi penyelenggaraan di Kabupaten Padang Pariaman akan dipusatkan di kawasan asrama haji dengan menyediakan lahan secara keseluruhan lebih kurang 45 hektar. Ketua Komisi 2 DPRD Sumbar Arkadius Datua Intan Bano menjelaskan, kunjungan ini merupakan peninjauan yang ketiga kalinya. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan dari persiapan yang telah dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait. Dia mengatakan untuk ketersediaan lahan sudah siap 100%. Namun saat ini masih melakukan proses menanam berbagai tanaman yang akan ditampilkan pada Penastani nantinya. Pihaknya mengharapkan tanaman yang ditanam ini akan berbunga atau bisa panen pada saat hari puncak Penastani, yakni pada tanggal 20 sampai 25 Juni 2020. Selain pertanian, Penastani juga akan menampilkan tentang peternakan dan perikanan. Untuk antisipasi musim kemarau, di kawasan Penastani juga dipasang pipa air dengan membangun embung. Pihaknya juga berharap Penastani nanti akan lebih sukses dari Penastani yang dilaksanakan di Provinsi Aceh pada tahun 2017 lalu dan Hari Pangan Sedunia. Ya, ini Penastani Komisi 2 sudah yang ketiga kalinya ke sini. Dulu di saat perencanaannya masih banyak permasalahan, kita hadir. Alhamdulillah dari apa yang kita bicarakan, apa yang kita temukan sudah mulai berjalan. Nah, kemudian untuk pertemuan yang kedua, ya kita hadir juga ke sini masalah yang berkaitan dengan sarana pendukung seperti instalasi air, ya kemudian juga blok-blok tanam, ya termasuk juga jalan dan sebagainya. Alhamdulillah ini pertemuan kita yang ketiga. Ya kita datang ke sini yang ketiga. Dari kacamata lahan ini boleh dikatakan sudah siap semua, ya sudah siap semua. Jadi lahan dan juga sudah dipetakan ya untuk tanaman-tanaman tertentu. Tentu langkah-langkah strategis sekarang ini adalah proses penanaman, ya proses penanaman. Kalau kita lihat dalam tatanan proses penanaman tentu menunggu hari, ya karena diharapkan nanti kalau seandainya tanaman yang harus dipanen tentu dipanen pada saat penas, ya. Di saat memang tanaman yang harus berbuah, berbunga, ya tentu dia berbunga di saat hari puncaknya itu, ya tanggal 20 sampai 25 Juni itu. Dan yang kemudian yang ketiga tentu hal-hal yang lain yang bisa kita kembangkan termasuk juga dalam tatanan peternakan maupun juga perikanan dan perikanan ini yang kita inikan. Kami dari Komisi 2 tidak hanya bercerita main di atas meja. Ya, di atas meja ya kita makanya sekarang kita turun, ya 2 kali pertemuan kemarin kita di atas sana memantau, sekarang kita langsung turun ke lapangan. Alhamdulillah tadi beberapa koordinator dari balai-balai penelitian dia sudah turun. Tentu kembali lagi ke yang tadi, tanggung jawab besar ada di beliau, ya. Kalau instalasi air tadi juga sudah dilihat, ya memang instalasi air sudah ada, ya sudah ada, sehingga memang kondisional kemarau ini akan terantisipasi dengan adanya instalasi yang tadi. Ini catatan-catatan barangkali yang perlu, ya sehingga memang di samping kita berusaha, tadi dibilang oleh kawan-kawan, ya berusaha, bekerja, sehingga Penastani ini sukses. Kita juga mempunyai satu keyakinan Penastani ini mudah-mudahan lebih sukses dari Hari Pangan Sedunia. Ya Pak Chandra ya. Itu lebih bilang. Jadi lebih baik juga dari kegiatan Penastani yang dilaksanakan di Aceh tahun 2017. Nah, ini yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya lagi yang kita harapkan adalah komunikasi strategis antara pemerintah daerah, ya, tim Penastani provinsi, kabupaten dan kota Padang dan Padang Pariaman ditambah dengan lembaga vertikal,
ya, lembaga vertikal di bawah koordinasi Balai Penelitian Tanaman Pangan ya Pak Jekpi, teknologi ya, BPTP ya, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian ya, BPTP ini tentu ditambah lagi Balitbu ini juga sudah hadir ini yang kita tentukan Pak Iwan ya. Saya kemarin juga melihat hasil panen Pak Iwan ini cukup besar juga. Ini kembali lagi ke yang tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Chandra, kemudian juga Bu Reti sebagai koordinator yang menangani gelar teknologi, dan kemudian juga Pak Jekpi yang mengkoordinir teknis penanaman. Ini tidak ada lagi permasalahan. Ya, permasalahan ini tidak ada lagi. Evaluasi kita untuk kesiapan seram itu berapa persen nih sekarang Pak untuk menjelang pelaksanaan sendiri? Kalau saya lihat sekarang ini dari penyiapan lahan ini udah hampir 100%. Penyiapan lahan ya, penyiapan lahan, dan kemudian sekarang hanya proses tanam. Ya, proses tanam itu menunggu waktu. Ya, tadi saya sebutkan tadi, lahan sudah siap, instalasi air pun juga sudah ada, ya. Peralatan pun juga demikian. Banjir kemarin yang terjadi, sekarang sudah membuat kanal-kanal ya untuk pembuangan air. Tadi Pak Chandra bilang hanya beberapa jam saja Pak Chandra ya. 1 jam saja. 1 jam saja kan. Tapi yang jelas instalasi sudah ada. Ya. Kalau banjir terjadi instalasi sudah ada. Kalau musim kering istilahnya instalasi air juga sudah ada. Nah, jadi ini saya pikir persiapan lahannya ini sudah ada kemajuan yang sangat berarti nih. Sangat berarti ya, sehingga memang sekarang proses tanam menunggu tata waktu. Kapan ini akan dilaksanakan penanaman tentu disesuaikan dengan umur tanam. Nah, saya juga berharap kepada kawan-kawan nanti dari BPTP khususnya beserta balai penelitian lain untuk mengantisipasi ya, jangan sampai terjadi risiko kegagalan. Apakah itu karena lahan, kena hama, ya, ataupun bibit yang kurang berkualitas, atau teknik silvikulturnya tidak berjalan, atau sistem tanamnya tidak berjalan. Terbaru yang akan ditampilkan salah satunya sistem remote sensing, di mana sistem ini dengan menggunakan remote maka seluruh lahan akan segera dialiri air. Untuk sumber air di lahan Penas Tani, air berasal dari sungai kemudian dialiri melalui bak tampung dan bak tampung dengan sistem pengairan. Selain itu, untuk mengatasi kekeringan juga dipersiapkan sumur bor. Berdasarkan laporan yang diterima serta luas lahan Penas Tani yang ada, maka Penas Tani saat ini merupakan Penas Tani yang terbesar di Indonesia. Yang dihadiri sekitar 40-50 ribu orang dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui Penas Tani ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran tentang teknologi pertanian pada zaman sekarang sehingga dapat dikembangkan secara bersama-sama di Indonesia. Yang untuk geotek itu lebih kurang 26 hektar, tapi untuk keseluruhan sampai nanti kan kita juga ada pameran. Kalau persiapan, kalau yang untuk kita kan di Penas Tani ini kan ada beberapa bidang, itu saya untuk mengkoordinasikan yang bidang 4. Untuk bidang 4 itu salah satunya geotek yang lokasi di sini itu gelar teknologi. Nah kemudian itu juga ada seksi untuk ujung tangkas. Ada cerdas, ini juga seksi teknologi yang lainnya. Nah itu lumba-lumba seperti seksi lumba-lumba yang lainnya itu udah kita persiapkan semuanya. Gelar teknologi apa saja yang kita tampilkan? Untuk gelar teknologi itu koordinator yang
untuk jadi geoteknya itu dilaksanakan oleh Balitbangtan dan di Balitbangtan itu ditindaklanjuti oleh BPTP. Jadi artinya kita udah susun bersama-sama dengan BPTP apa-apa aja yang mau kita tampilkan. Jadi ada family farming, kemudian ada juga dari sisi gelar teknologi yang melingkup pertanian secara luas. Jadi ada juga peternakan, ada juga perikanan, dan juga ada untuk pertanian juga ada hortinya, ada tanaman buah-buahannya juga, ada untuk industrinya juga. Persiapan kita sudah berapa persen? Tadi Kalau untuk lahan ini udah selesai semua, tidak ada masalah lagi. Untuk air kita juga datangkan dari sungai. untuk programnya Bu, SDA. untuk program kayak gelar teknologi apa, itu udah berapa persen persiapannya? Kalau ini kan udah mulai tanam, diharapkan nanti pas acara Penas Tani, nah ini ada yang sudah berbuah atau juga ada yang dikondisikan nanti itu berbunga gitu. Jadi ada yang udah bisa dipanen gitu. Jadi itu artinya pas pembukaan itu, nah ini udah ready lah gitu. Kalau inovasinya itu, nah ini kan dengan Balitbangtan ada nanti misalnya untuk sistem pengairannya. Nah dengan sistem pengairan itu kita sudah memakai dengan sistem remote sensing, dengan sistem apa. Jadi artinya begitu itu tombol ditekan, nah ini udah semuanya langsung terairi. Itu misalnya. Kemudian nanti misalnya ketika kita panen, nah itu ada teknologi nanti untuk panennya juga. Berdasarkan laporan yang kita terima, berdasarkan luas lahan untuk kegiatan ini, ternyata ini merupakan Penas Tani terbesar yang pernah ada di Indonesia gitu. Nah tentu dengan kondisi ini terluas, kita berharap ini persiapannya udah matang, kita udah selalu berkoordinasi. Sejauh ini tidak ada kendala-kendala lagi yang kita temui. Kita berharap tentu ini memang bisa lancar pelaksanaannya nanti, dan nanti ketika penduduk nanti artinya petani itu datang se Indonesia diperkirakan sekitar 40 sampai 50 ribu orang. Nah ini memang bisa menjadi pembelajaran untuk bagaimana teknologi pertanian itu pada zaman sekarang untuk kita kembangkan secara bersama-sama di Indonesia. Tanaman-tanaman data tinggi. Kami punya juga kantor khusus untuk diseminasi di depan Masjid Raya. Itu laboratorium diseminasi kami yang ada di Masjid Raya.